Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidia Fitri, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Prodi PGMI 3B, dengan mata kuliah IPS 3 SD atau MI. Dosen pengampu Ibu Rahmi Seri Hanida MPD. Di sini saya membuat sebuah video pembelajaran tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam dikenal dengan sebutan kesultanan dan rajanya disebut sultan. Kesultanan Islam di Indonesia diperkirakan mulai lahir sejak abad ke-13 Masehi. A. Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai berdiri antara tahun 1270 sampai 1275 Masehi. Letaknya di sebelah utara Perlak di daerah Loksmawe, sekarang pantai timur Aceh, dan berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Sultan yang pernah memerintah Samudra Pasai antara lainnya adalah Sultan Malik As-Saleh, Sultan Malik At-Tahir, dan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Sumber sejarah Kesultanan Samudra Pasai antara lain diperoleh dari 1. Batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang berangka tahun 666 Hijriah atau 1297 Masehi. 2. Catatan Marco Polo, seorang pedagang dari Venesia yang singgah di Perlak tahun 1252 Masehi. 3. Catatan Ibnu Battuta, seorang penjelajah dari Maroko yang pernah singgah di Samudra Pasai tahun 1345 dan 1346 Masehi. B. Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh didirikan pada tahun 1513 Masehi oleh Sultan Ali Muqayyad Shah. Berdasarkan berita Portugis, Kesultanan Aceh Darussalam di bawah pimpinan Sultan Ali Muqayyad Shah berhasil memasukkan kerajaan Dayak ke dalam kekuasaan Aceh Darussalam pada tahun 1520 Masehi. Kemudian Pedir dan Samudra Pasai ditaklukkan pada tahun 1524 Masehi. Kesultanan Aceh Darussalam menyerang kapal Portugis di bawah komandan Simão de Souza Galvão di Bandar Aceh. Pada tahun 1529 Masehi, Kerajaan Aceh mengadakan persiapan untuk menyerang Portugis di Malaka, tetapi tidak jadi karena Sultan Ali Muqayyad Shah wafat pada tahun 1530 Masehi. C. Kesultanan Demak. Kesultanan Demak merupakan kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Kesultanan ini didirikan sekitar abad ke-15 Masehi oleh Raden Patah yang merupakan keturunan Raja Brawijaya, 5 raja yang terakhir dari Kerajaan Majapahit. Awalnya Demak merupakan wilayah dari Kerajaan Majapahit. Seiring dengan kemunduran Majapahit, Demak menjadi kawasan mandiri yang kemudian menjadi sebuah kesultanan. Wilayah-wilayah di pantai utara Jawa yang sudah menganut Islam berada di bawah pengaruh Demak. Pengaruh Kesultanan Demak kemudian meluas ke Sukadana, Kalimantan Selatan, Palembang, dan Jambi. D. Kesultanan Banten. Sebelum menjadi sebuah kesultanan, Banten sudah berkembang menjadi kota pelabuhan penting di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda. Pada tahun 1526 Masehi, Fathahillah dari Kesultanan Demak berhasil merebut Banten dari Kerajaan Sunda. Perebutan kekuasaan ini terjadi disebabkan oleh adanya kerjasama politik dan ekonomi antara Kerajaan Sunda dan Portugis. Hal ini dianggap membahayakan kedudukan Kesultanan Demak setelah kegagalan Adipati Yunus mengusir Portugis dari Malaka. Fathahillah kemudian mendirikan benteng pertahanan yang bernama Surosowan yang kelak menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Banten. E. Kesultanan Makassar.
Kesultanan Makassar merupakan kesultanan Islam yang terletak di Sulawesi Selatan. Kesultanan Makassar berawal dari Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Kedua kerajaan ini kemudian bergabung menjadi satu di bawah pimpinan Raja Goa. Adapun Raja Talo menjadi Mangkubumi setelah menganut Islam. Kerajaan tersebut menjadi Kesultanan Makassar. Kesultanan Makassar kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Hal ini disebabkan letak Makassar yang strategis dan menjadi bandar penghubung antara Malaka, Jawa, dan Maluku sehingga ramai dikunjungi pedagang-pedagang dari dalam dan luar negeri. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.